Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri rumah atau tempat yang terindikasi gangguan jin. Jadi lagi kita akan membahas tentang rumah atau tempat yang terindikasi gangguan jin, di mana rumah adalah tempat tinggal kita, tempat keseharian kita, tempat istirahat kita. Ketika tempat atau rumah terkena gangguan jin, ini akan memberikan beberapa efek negatif pada kita. Terutama kadang penghuni rumah tersebut ini sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena hal-hal yang sepele, ini menjadikan penghuninya terus bertengkar. Ini satu. Yang kedua, kadang-kadang juga penghuni rumah itu susah ketemu jodoh atau enggan untuk menikah. Ini akibat dari kemungkinan rumah ini terkena gangguan jin. Ada juga kadang-kadang memberikan efek negatif pada usaha penghuni rumah. Usaha penghuni rumah ini kelihatannya tidak wajar. Artinya tidak wajar, yang biasanya misalnya omsetnya lumayan kemudian menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Ini ada kemungkinan rumah atau tempat usahanya terkena gangguan jin. Terus bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri rumah yang terkena gangguan jin, yang pertama itu penghuni rumah. Salah satu penghuni rumah atau semua penghuni rumah merasa terus diawasi. Salah satu penghuni rumah atau semua penghuni rumah merasa diawasi. Aktivitasnya dalam apapun kegiatan di rumah itu seakan-akan kayak ada yang mengawasi. Ini indikasi bahwa rumah itu ada gangguan jin. Yang kedua, sering tercium bau busuk. Pada jam-jam tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ini sering tercium bau busuk. Kadang salah satu dari anggota keluarga atau semua anggota keluarga ini mencium bau busuk yang bersumber dari sesuatu yang tidak nyata. Tidak ada bangkai, tidak ada penyebab yang kelihatan. Ini kok tercium bau busuk atau tercium kayak bakaran singkong. Ini juga indikasi bahwa rumah itu terkena gangguan jin. Ini yang kedua, tercium bau busuk pada waktu-waktu tertentu, artinya tidak terus menerus, tapi pada waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu, dan tidak ada bangkai atau tidak ada hal-hal yang bersifat kelihatan oleh mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita rangkum ada beberapa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini. Ini hanya sekedar indikasi bahwa dicek rumah Anda, rumah panjenengan ini mengalami hal-hal yang semacam ini apa tidak. Kalau mengalami hal-hal yang semacam ini, kemungkinan ini rumah panjenengan ini terkena gangguan jin dan perlu ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjutinya sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, dan insya Allah nanti kita akan menyampaikan juga dalam kesempatan yang lain
dengan metode yang berbeda. Terus untuk selanjutnya yang keempat. Yang keempat dari ciri-ciri rumah yang terkena gangguan jin, penghuni rumah sakit yang tidak jelas. Artinya tiba-tiba merasa sakit atau sakitnya di waktu-waktu tertentu atau di jam-jam tertentu, ini mengindikasikan bahwa tempat itu terkena gangguan jin. Tanpa sebab, bahkan kadang-kadang dicek ke dokter itu tidak terdeteksi penyakitnya. Nah, ini salah satu indikasi bahwa rumahnya terkena gangguan jin. Selanjutnya, ciri-ciri rumah juga yang terkena indikasi gangguan jin, penghuni rumah sering bertengkar tanpa sebab yang jelas atau hanya sekedar sesuatu yang sepele menjadikan pertengkaran yang luar biasa. Efeknya luar biasa. Ini kemungkinan tidak seperti biasanya. Artinya dari awal tidak seperti itu, tiba-tiba ketika ada hal-hal yang sepele sering terjadi pertengkaran. Ini menunjukkan indikasi bahwa rumah itu terkena gangguan jin. Terus selanjutnya, penghuni rumah ketika menempati tempat tersebut, rumah tersebut, ini ketika tidur sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk di tempat rumah itu. Ketika tidur misalnya sering mimpi buruk, ini menunjukkan indikasi bahwa rumah itu terkena gangguan jin. Nomor 6, nomor 7, saya punya oret-oretan ini. Nomor 7, sering muncul penampakan. Kadang-kadang salah satu anggota keluarga atau semua anggota keluarga itu melihat sesuatu yang aneh. Sering muncul penampakan gandarwo, kuntilanak atau apapun ya yang bersifat tidak bisa teraba. Ya, ini menunjukkan bahwa kemungkinan ini rumah ini terkena gangguan jin. Terus selanjutnya, penghuni rumah atau selanjutnya anjing ketika mendekat ke rumah tersebut ini mudah sekali untuk menggonggong ya, karena anjing ini salah satu hewan yang sensitif terhadap hal-hal gangguan faktor X ya. Jadi ketika ada anjing memasuki wilayah rumah tersebut, mendekati rumah tersebut, ini mudah sekali untuk menggonggong. Ini menunjukkan tanpa sebab yang jelas ya. Menggonggongnya tanpa sebab yang jelas. Tapi kalau menggonggongnya karena ada manusia yang menjadikan kepanikan dari anjing, ini hal yang berbeda. Tanpa ada sebab yang jelas, kemudian anjing ketika mendekat rumah tersebut ini menggonggong, sering menggonggong. Ini menunjukkan bahwa rumah itu terindikasi gangguan jin. Untuk selanjutnya, tumbuh tanaman liar. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Ini tumbuh mudah tumbuh artinya ya. Kalau tumbuh mungkin saja, tapi ketika mudah tumbuh, ini menunjukkan indikasi bahwa tempat itu terkena gangguan jin. Terus barang-barang elektronik ataupun barang listrik ya, lampu listrik ini mudah sekali rusak ya. Sering mati, lampu sering mati, barang-barang elektronik yang ada di rumah ini sering rusak ya. Ini kemungkinan ini ada indikasi atau menjadi indikator dari gangguan jin di rumah tersebut. Coba panjenengan cek dari beberapa ciri-ciri ini di rumah panjenengan. Ini ada salah satu dari ciri-ciri ini atau tidak. Ketika ada salah satu ciri-ciri dari beberapa ciri-ciri yang saya sampaikan, ini indikasi bahwa rumah panjenengan terkena gangguan jin dan perlu diruqyah. Ya,
panjenengan bisa meruqyah sendiri atau minta bantuan pada peruqyah yang syar'iyah. Kali lagi, peruqyah yang syar'iyah yang tidak selalu menyalahkan amaliyah saudara muslim yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.